Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, happy long weekend karena besok ternyata hari libur ya. Saya baru tahu teman-teman sekalian. First of all, I want to say thank you buat teman-teman yang kemarin udah mampir di live session untuk ngebedah altcoins dari huruf abjad L sampai ke P ya teman-teman sekalian. Di situ juga kita ada ngomongin soal Bitcoin. Jadi ada a quick update on Bitcoin condition. Well actually nggak quick banget sih, tapi itu lumayan panjang dan lumayan informatif teman-teman. Namun buat teman-teman yang nggak gabung di live streaming kemarin bisa nonton ulangannya. At least di bagian awal-awal ya, kalau misalnya kalian nggak interested dengan altcoins-nya, menurut saya itu cukup informatif. Nah, sekarang saya mau update aja nih kondisi terkini daripada Bitcoin dan rilis data GDP yang masuk sekitar tadi setengah 8 malam. Jadi guys, GDP menunjukkan angkanya yang final ternyata turun hingga minus 0,5%. Ini artinya dua data terakhir yang dirilis untuk periode kuartal 1 itu miss semua. Ya. Seingat saya pertama kali keluarin minus 0,3%, and then minus 0,2%, jadi revisinya jadi lebih baik. Ternyata sekarang hasil finalnya adalah minus 0,5%. Terlepas dari apakah ini sebagai dampak dari perlambatan ekonomi atau seperti kata Jerome Powell ya, gara-gara importnya lebih banyak sehingga net export dan importnya hasilnya jadi negatif. Tetap ya, kita bisa bilang kalau environment saat ini itu kan dengan suku bunga yang relatif tinggi, memang tidak bisa memudahkan untuk pertumbuhan ekonomi. Dan bagaimanapun dorongan untuk Federal Reserve melakukan pemangkasan suku bunga itu bisa dibilang perlu. Dan kalau kita lihat berdasarkan probability yang ada, sebenarnya angkanya lumayan turun guys untuk yang periode berikutnya. Tadinya tuh sempat ini ada lonjakan lagi malah ya teman-teman. Coba kita lihat comparison ya. Oke, here we go. Ini untuk periode bulan Juli. Jadi sebenarnya angkanya masih ya konsolidasi ya kayak harga Bitcoin guys. Seminggu lalu 87% probability-nya, kemudian turun ke 75,2%, dan hari ini naik lagi 79,33%. Ya ini sih bakal naik turun terus. Jadi kita bakal sulit untuk mengetahui kalau belum dekat dengan waktunya. Dan waktunya itu nanti di 30 Juli 2025. Kalau kita lihat berdasarkan probabilistiknya sih kelihatannya The Fed masih akan tetap ngotot ya untuk mempertahankan suku bunga di angka segini. Terutama ketika kemarin during testify, Powell ada beberapa kali memang menyampaikan juga bahwa menurut dia posisinya saat ini tuh cukup nyaman untuk mempertahankan suku bunga. Jadi dia punya waktu untuk melihat dulu situasi dampak dari tarif, kemudian dampak dari perang itu seperti apa. Kalau kita lihat berdasarkan US Oil, harusnya sih nggak jadi masalah karena kita bisa melihat angka daripada US Oil itu per barel turunnya lumayan signifikan. Per kemarin banget ini angkanya drop hingga sampai dengan 14,4% ya guys dalam sekitaran beberapa hari saja. Dan ini artinya nanti untuk report CPI untuk periode bulan Juni kemungkinan besar sih angkanya akan cenderung entah itu nggak naik atau malah cenderung turun. Tapi kalau kita lihat dari awal Juni banget, mula-mula kan dari sini dan dia sempat naik juga sekitar 6,95%. So ya technically mungkin tetap naik tapi nggak banyak. Jadi kita bisa bilang mungkin CPI-nya nanti angkanya bakal segitu-segitu aja, nggak terlalu berubah banget. Nah, yang dijadikan acuan Federal Reserve adalah besok. Bertepatan dengan itu, di akhir bulan, itu juga ada yang namanya rollover contract, teman-teman. Jadi buat mereka yang bertransaksi di option market, di derivative market, itu akan terjadi yang namanya transaksi rollover during the weekend. During hari Jumat, di hari terakhir ya untuk bulan ini gitu. Jadi akan cukup hot teman-teman sekalian. Ini kita perlu lihat dari non-institutions, Bitcoin Treasuries, not this one, long short ratio, option. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kalau kita cek dari Max Pain, dia punya angka itu untuk by the end of this month. Itu artinya pada 27 Juni 2025.
Total notional value yang akan expired di momen tersebut, ini untuk exchange yang diribit by the way, lumayan terbesarnya teman-teman, itu adalah di angka 15 miliar dolar dengan max pain 102.000 dolar. Kalau berdasarkan teorinya guys, itu artinya retail itu paling hancur kalau Bitcoin deket ke angka 102.000 dolar. Yang manakala kalau kita lihat dengan kondisinya sekarang banget sih kelihatannya kayaknya oke-oke aja ya. Kita bakal bertahan aja nih di zona ini dan sepertinya akan tetap bisa mempertahankan momentumnya dengan baik. Namun kalau kita lihat dengan seksama, setelah 3 hari terakhir dia rally, kalau seandainya hari ini kita mendapati dia closing dalam keadaan doji, itu artinya lumayan kuat menjadi alasan untuk Bitcoin mungkin besok akan terkoreksi terlebih dahulu. Oke, at least atas kenaikannya atau penguatannya. So, kalau kita lihat berdasarkan daripada price actionnya sendiri, at least kita bisa menilai ya, kalau dari perspektif time frame 4 jam, andaikan kita bullish banget pun, kita juga tetap menyadari bahwa ini baru ada higher high-nya guys. We don't see any higher low, which is, higher low itu nantinya ya menjadi diskon untuk para whales ini bisa masuk kembali. Dan apa yang menjadi triggernya? Sebenarnya ada 2 resistance yang kita bisa lihat ya. The first one coming from this trend line, which is kalau kita lihat udah deket banget. Dan yang kedua adalah datang dari supply zone ini, tepat ketika Bitcoin mengalami manipulasi sekitar pertengahan Juni. Jadi sebelum harganya benar-benar turun, dia tuh sempat fake out dulu ke atas dan testing area resistance terdekatnya yaitu di sini, yang mana merupakan support level pada pergerakan sebelumnya. So ini bisa dibilang prosesnya adalah break and retest before finally kita go down gitu ya, went down gitu. Dan sekarang banget kalau kita lihat posisinya on the 4-hour close, tepatnya jam 11 tadi, akhirnya kita menemukan closingnya dalam kondisi doji. Ini market bener-bener indecisive ya, dia bingung banget guys mau dibawa naik atau dibawa turun. Sebetulnya kalaupun turun, saya merasa bahwa ini adalah penurunan yang relatif wajar dan normal bagi pergerakan harga yang sudah naik dalam beberapa hari terakhir, dan naiknya nggak nyantai gitu ya, naiknya lumayan banget guys ya. Kalau kita lihat sejak kapitulasi, Bitcoin itu udah up 10% lebih ya. Kalau di sini saya pribadi disclaimer dulu ya, bukannya berusaha untuk menginfluence teman-teman. Cuma bagi saya it's normal and it makes sense kalau saya considering untuk profit taking. So tadi saya deliver ini ke teman-teman di SAG juga, karena saya sebelumnya kan ada sempat buyback di harga 78 ribuan atau 79 ribu, holding sampai akhirnya di sini saya ada take profit. Nah, ada barang yang saya take profit and then saya buyback sekitar beberapa hari yang lalu, tepatnya saat kapitulasi. Nah, barang yang saya buyback itu saya jual kembali sekarang, teman-teman. Jadi ini sebatas trading ya, bukan saya ngumpulin barang buat Bitcoin jangka panjang. Harap dimengerti karena saya udah ada porsinya sendiri. Tapi kalau misalkan untuk konteks trading, saya merasa bahwa zona ini itu make sense bagi saya untuk profit taking. Dan saya pikir hal ini juga bisa terjadi bagi para whales-nya ya. Karena kalau kita lihat di zona bawah itu juga terdapat banyak liquidation level guys yang siap untuk disapu bersih. Minimal kalau harga turun ke 103.300 aja, itu ada 6,4 miliar dolar kumulatif long liquidation leverage yang akan kena sweep di situ. Dan posisinya per sekarang banget itu masih cukup ideal, sebab yang nge-short itu masih belum banyak gitu. Kalau misalkan kita ngelihat dari segi price action di internalnya sendiri, ini udah mulai ada tanda-tanda nih, ibaratnya sell short itu bisa mulai di build up sama market. Alasannya cukup sederhana, yaitu break dari trend line ini. So kita lihat ini dia breakdown trend line, probably retest terhadap trend line, and then maybe kita bisa ngelihat dia start rejected and creating lower low dari structure yang sebelumnya relatively bullish. So if we take a look here, we have a higher high, we have a higher low, price created higher high, slightly higher low, created higher high lagi, ada higher low di sini, and then dia naik lagi creating higher high. Nah, sampai di sini kita nggak ngelihat ada ada higher high yang baru, which means sebetulnya kalau kita bilang mau validasi guys untuk low terbaik atau strong low yang kita bisa pakai di acuan 15 menit adalah yang terdapat di level 106.000 dolar.
Itu adalah strong low level yang kalau misalkan dia break dari zona itu, technically internalnya dia shift ke bearish ya. Jadi kalau 15 menit kita juga mengambil acuan dari yang lain, ada berupa trend line yang tadi saya gambarkan, atau yang kedua teman-teman, yaitu simple support resistance. Di sini ada resistance, now became support, sempat jadi support sekali, di sini juga jadi support, di sini pun sama jadi support. So far belum break. Tapi once dia break, artinya kita udah boleh wanti-wanti bahwa ada possibility untuk 4 hour ini juga memberikan reaksi dasarnya dari zona supply tersebut. Dan itu akhirnya bisa ngedorong Bitcoin untuk turun terlebih dahulu. Kemana zona turunnya? Well, ada dua area yang kita bisa marking. The first one adalah zona ini merupakan imbalance juga, datang dari pergerakan 104.000 hingga 103.300 ketika momennya tepat saat ada pengumuman gencatan senjata. Dan slightly di bawahnya ya di kisaran 102 ribuan. Oke, kalau kita pakai Fibonacci, andaikan kita berasumsi ya bahwa ini adalah topnya nih. Oke, kita bisa pakai Fibonacci dan kita bisa berasumsi minimal dia testing 50% before dia going up again, gitu kan. Kalau kita maunya dia up, gitu kan teman-teman sekalian. Tapi kan realistically speaking, kalau kita ngelihat kondisi market dari daily dan seandainya di sini ada rejection, itu berarti tidak menutup kemungkinan kita bisa visit ke bawah lagi guys, dan akhirnya kita hanya konsolidasi mungkin di dalam ABCDE wave pattern, gitu kan. Kalau kita lihat di sini jatuhnya consolidation ABCD and then potentially E wave, baru mungkin kita ngelihat dia ngeboom gitu. Well, ada possibility kita bisa ngelihat seperti itu. Apa katalisnya? Mungkin awal Juli kalau misalkan Trump kembali mengumumkan seputar tarif, ya itu bisa jadi trigger juga dari market untuk terkoreksi. So for now, saya cuma anticipating kondisi itu. Mungkin kita boleh waspada aja terhadap potential correctionnya, dan itu artinya teman-teman boleh paying attention gitu ya, dengan Bitcoin dominance yang technically masih bullish banget, dengan USDT dominance yang juga berpotensi rebound dari salah satu area zona demand. It means untuk altcoins ada possibility untuk turun, dan mungkin untuk jangka pendek kita bisa play-nya lebih kepada sell shorting gitu ya. Nah teman-teman sekalian, di update kemarin kita juga sudah jelaskan terkait dengan possibility yang tadi saya sempat sebutkan, dan kalau kalian belum nonton boleh mampir nonton dulu. Ini ngebahas tentang Bitcoin untuk midterm, menurut saya cukup baik sekali, dan kalau kalian udah nonton let me know juga guys ya di kolom chat, type yes maybe or finish gitu. Oke, so that's gonna be the quick update for today. Kita nggak banyak ngomongin soal PCE besok karena saya lebih baik lihat datanya dulu baru saya info ke teman-teman serta menceritakan bagaimana kira-kira implikasinya terhadap market. So that's it for now. God bless to everyone. Happy holiday and see you guys again in the next update. Cheers. Bye bye guys.